Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kembali kita bertemu dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai doa aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh bangun tidur dengan kondisi yang baik. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dapat kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tuntun kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini boleh seturut rencana dan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita mau setia menjaga iman kita sampai memutih rambut kita, bahkan sampai kita memejamkan mata nanti. Kita angkat satu lagu pujian, Sampai Memutih Rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia Tuhan, Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Kau yang memberikan kami kekuatan, aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambut kami ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau meneguhkan iman kami di dalam Engkau Yesus. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Kami menyembah-Mu, selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Ku
milikmu, selamanya bagimu. Selamanya kami milikmu, sampai memutih rambut kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman kami di dalam Kau sampai selamanya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami rindukan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin di belakangan ini, akhir-akhir ini, kita melihat banyak sekali orang-orang yang meninggalkan imannya demi kesenangan pribadi, demi dunia ini. Namun biarlah kita semakin boleh diteguhkan, semakin dikuatkan. Mari kita menjaga iman kami lebih sungguh lagi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdoa secara khusus. Nyatakan iman kita kepadanya, bahwa kita akan lebih sungguh lagi di dalam Dia, bahwa sampai memutih rambut kita, sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita menutup mata, biarlah iman percaya kita selalu terus di dalam Yesus Kristus. Saya luangkan kepada Bapak Ibu jemaat terkasih untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah Engkau mendengar Tuhan setiap doa jemaat-Mu ini ya Tuhan. Pernyataan iman ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, segalanya di hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjaga iman kami di dalam Engkau, sampai kami menutup mata nanti Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita mau mengenal Allah kita lebih sungguh lagi. Kita mau mengenal Dia lebih sungguh lagi, supaya kita boleh mengikuti teladannya di dalam hidup kita, sehingga kita semakin diperbaharui lebih lagi. Mari kita angkat satu lagu pujian mengenal-Mu. Lah ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi dengan segenap hati.
Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi ini mari kita renungkan kebenaran berikut ini yang pastinya memberkati kita semua. Untuk itu, biarlah di pagi hari seperti ini, dalam suasana yang tenang, dan kita baru bangun, pikiran masih bersih, hati masih bersih, mari kita mendengarkan kebenaran. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah melalui pagi demi pagi, kami semua dididik, diajar, ditegur, dan diingatkan agar kami terus mengalami pertumbuhan rohani, terus berbuah-buah hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pakai GMM menjadi gereja yang memberkati seluruh dunia. Untuk itu, mohon pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa perintah Tuhan Yesus itu bahwa kita harus sempurna. Tapi kita juga tahu bahwa kita belum sempurna. Tapi belum sempurna ini jangan sampai membuat kita tidak termotivasi. Tapi meskipun belum sempurna, aku mau berjalan menuju ke sana. Begitu harus. Kita coba baca apa kata Rasul Paulus ya. Di dalam Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Rasul Paulus mengaku belum sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Nah, ini yang penting. Meskipun kita belum sempurna, tapi kita mengejar kesempurnaan itu.
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, ada orang-orang yang kalau disuruh sempurna nggak bisa, belum apa-apa sudah tidak bisa. Itu sangat tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah begini, aku memang belum sempurna Tuhan, tapi aku mau mengejarnya, mengejar kesempurnaan. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12. Ya, memang kita belum sempurna, saudara. Sebagian dari kita masih sering jatuh, masih suka tersinggung, ya, masih belum bisa mengampuni musuhnya, masih lemah kalau dicobai, masih suka membela diri meskipun dirinya itu salah, masih suka sombong. Ada banyak hal yang membuat kita tidak sempurna, saudara. Tapi jangan berhenti, satu persatu harus kita eliminir dalam hidup kita, harus kita lenyapkan satu persatu. Kita mengejar kesempurnaan itu. Kan begitu, saudara. Step by step. Satu demi satu. Kadang kita coba bertanya-tanya, Tuhan, mungkinkah aku sempurna? Apakah Engkau kecewa kalau aku belum sempurna? Ada banyak pertanyaan juga, saudara. Tapi ingat, Rasul Paulus sudah memberi teladan. Meskipun belum sempurna, tapi aku mengejar kesempurnaan itu. Itu yang paling benar. Ya. Jadi tidak mungkin kita berhenti di tengah jalan. Sebab barang siapa berhenti, ya dia menyerah. Padahal Tuhan tidak pernah menyerah membentuk kita. Seolah-olah Tuhan berbisik kepada kita, aku di sini dan aku tidak pernah menyerah membentukmu. Tuhan selalu membentuk kita, ya, penjunan kita bejananya. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan pernah menyerah. Ya. Ibarat pekerjaan yang banyak dikerjakan perlahan-lahan. Ya. Seperti kalau orang membangun tembok, batu bata demi batu bata disusun dengan semennya. Kalau orang menyerah di tengah jalan, ya nggak jadi dinding dia. Makanya mungkin kelihatan belum rapi pertamanya, belum kuat, belum berbentuk utuh, indah, nggak masalah. Tapi Tuhan membentuk kita seperti dinding itu, bata demi bata. Tapi jangan menyerah. Kalau menyerah, tidak jadi bangunannya. Tapi kalau kita jalan terus, maka akan jadi yakin. Filipi 1 ayat 6, saudara. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tuhan sedang memproses kita, kita jangan pernah menyerah. Ya. Yakobus 1 ayat 4, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kan begitu ya. Di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gitu ya, saudara ya. Tuhan Yesus tidak sekedar memanggil kita untuk menjadi cukup baik saja, saudara. Tetapi dia memanggil kita untuk mengejar kesempurnaan. Sebab Bapa kita di surga sempurna. Jadi kita harus mengejarnya. Tentu saja bukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi bersama Tuhan. Kan ada penyertaan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh menyerah. Ya. Coba kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku itu orang yang mudah menyerah? Padahal kita tahu prosesnya itu panjang, artinya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Atau berkata, aku memang begini, nggak bisa begitu. Tetap kuat dalam penyertaan Tuhan. Aku mau mengejar kesempurnaan Tuhan berapapun biayanya. Aku mau menjadi seperti Kristus berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan. Yang penting aku mau mengejarnya, Tuhan. Aku tahu aku belum sempurna hari ini, tapi aku mau mengejarnya. Seperti Rasul Paulus mengejar kesempurnaan itu. Untuk itu, setiap kelemahan yang ada pada diri kita, mari kita daftarkan satu persatu, saudara.
Mari kita tanggulangi satu demi satu. Ya. Saudara jangan merasa pesimis. Sebab yang namanya sempurna itu bukan yang tidak pernah buat salah. Semua orang pernah buat salah. Rasul Paulus juga pernah buat salah. Bukan itu sempurna itu. Sempurna itu meskipun dahulu buat salah, ke depan jangan buat salah lagi. Gitu ya. Tapi dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Ikut prosesnya. Dan tidak pernah puas dengan iman yang ada. Terus perdalam iman. Jangan berhenti gara-gara gagal 1-2 kali. Lanjut terus, saudara. Bangkit, lanjutkan. Ya, kejar kesempurnaan. Karena orang yang mengejar kesempurnaan dalam Kristus, meski belum sampai, meski sedang ada di tengah jalan, itulah yang Tuhan inginkan. Ya, yang Tuhan inginkan meskipun kita belum sempurna, tapi kita tidak pernah berhenti. Dan kita mau mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan pesimis kalau kita belum sempurna. Memangnya sempurna itu bisa dicapai dalam waktu singkat? Kan tidak bisa. Kesempurnaan itu butuh waktu panjang. Butuh ketekunan, saudara. Butuh proses yang terkadang sangat tidak enak rasanya. Makanya kita harus tekun, tidak boleh menyerah. Proses pendidikan dari Tuhan itu untuk menyempurnakan kita. Kita disempurnakan lewat masalah yang terjadi, lewat gesekan antar teman, antar sesama, lewat persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan pelayanan, dan lain sebagainya. Semua itu mendatangkan kebaikan. Maksudnya, semua itu bisa menjadi alat atau sarana untuk menyempurnakan kita. Asal kita taat pada prosesnya. Asal kita tidak menyerah. Asal kita memiliki passion, memiliki semangat untuk menjadi sempurna. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita. Karena kita menjadi sempurna pun karena pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan sombong. Kita berusaha. Ya, seperti perintah Tuhan Yesus. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Apalagi yang tidak berusaha. Kenapa orang berusaha tidak bisa masuk? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita bersama Tuhan, pasti bisa. Ya tentu satu-satu persatu, pelan-pelan. Tapi kejar terus itu. Jangan pernah berhenti atau menunda. Begitu ya saudara. Mari kita masuk ke dalam proses kita masing-masing. Menuju kesempurnaan. Di dalam Tuhan tentunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaku kami belum sempurna, tapi kami mau mengejar kesempurnaan itu sesuai perintah Tuhan Yesus. Sesuai teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja GMM, dipakai Tuhan luar biasa, untuk mendidik umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan setiap pagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran. Makasih Tuhan, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.